Nah, di dalam hadis yang dinyatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, la yuballiyal mar'u, manusia-manusia itu tidak peduli lagi. Jadi serba tidak peduli. Dia ittakhadha maluhu, dari mana dia mendapatkan kekayaannya, aminal halal aminal haram, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Ini perlu kita renungkan, Bapak Ibu kaum muslimin, yang pahalanya yang besar itu merenung tentang ilmu pengetahuan. Lebih besar pahalanya daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih besar pahalanya daripada ibadah 1000 tahun. Jadi kalau kita mengaji, menganalisa pemahaman-pemahaman agama, lalu tertinggal sholat suruh kita, tertinggal sholat duha kita, nggak apa-apa. Lebih besar pahalanya mengkaji ilmu daripada sholat duha, daripada sholat suruh. Dan sholat suruh itu tidak ada disebut oleh Imam Syafi'i. Kita baca kitab sekarang Imam Syafi'i, kitab-kitab yang lain, nggak ada disebut sholat suruh. Yang sholat suruh itu banyak menyebut itu orang-orang sufi, kemudian orang-orang di Pakistan ahli hadis memang. Kenapa Imam Syafi'i nggak menyebut sholat suruh? Dan ada yang tidak melaksanakan sholat suruh. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i sholat suruh itu adalah bahagian dari sholat duha. Jadi sholat suruh itu sholat duha sebetulnya. Bedanya dengan sholat duha yang sebenarnya, kalau sholat duha sebenarnya boleh kita dari luar datang ke masjid lalu kita sholat duha. Tapi kalau suruh tidak bisa. Kita datang dari luar langsung sholat suruh, tidak bisa. Persyaratan sholat duha yang disebut suruh dengan sholat duha yang tidak disebut suruh beda. Kalau sholat suruh itu adalah tergelincir sedikit masuknya matahari, ya, timbulnya matahari fajar sedikit. Nah, kalau sholat duha itu idealnya pukul 7 ke atas sampai pukul 11. Sampai pukul 11 nggak ada lagi sholat duha. Banyak orang melaksanakan sholat duha itu pukul 7, 8, 9 kebanyakan. Kalau sholat suruh itu duha juga. Apa bedanya? Bedanya kalau sholat suruh itu dari subuh kita tak keluar-keluar masjid, tetap kita di masjid pengajian atau baca Quran. Nah, begitu sampai waktunya langsung kita sholat, itu namanya syuruq, yang sebetulnya duha juga. Kalau duha biasa kita tidak tetap di masjid, kita sudah keluar kemana-mana, atau kita datang ke belakangan lalu kita sholat duha, itu duha saja. Jadi duha itu ada dua macam. Ada duha paling awal dinamakan syuruq. Kalau duhanya setelah matahari naik, dan duha itu artinya naik, bercahaya. Tatkala matahari kelihatan naik, dia nampak naik, itu namanya duha. Duha itu artinya menyinarkan cahayanya. Tatkala matahari menyinarkan cahayanya. Nah, kalau syuruq ini pas matahari itu timbul, tergelincir sedikit, itu syuruq, persyaratan orangnya tak keluar-keluar dari masjid. Itu duha juga. Jadi ada dua macam duha. Duha awal dan duha akhir, atau duha awal, duha setelah masa awal. Mana besar pahalanya mengaji daripada salat syuruq duha? Lebih besar pahalanya mengaji pemahaman. Kenapa? Karena
talabul ilmi sya'atan, kita menuntut ilmu pengetahuan 1 saat, 1 menit, afdalu, lebih afdal min ibadati al-fasadah, lebih besar pahalanya daripada beribadah 1000 tahun. Nah, jadi kalau sudah mengaji, enggak usah pakai zikir-zikir, enggak usah baca Quran, mengaji saja, karena lebih besar pahalanya mengaji, memahami daripada beribadah. Ibadah nanti ada pula khususnya. Jadi pengajian ini bukan ibadah, tapi lebih besar dari ibadah, tapi mengandung nilai-nilai ibadah yang sangat tinggi. Itulah perdebatan